Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهرا أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعل من بعده عيدا يكبر فيه العباد تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وعلى آله الأخيار وأتباعه الأبرار وأزواجه الأطهار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai umat muslim, ayyuhal muslimun, hadirin hadirat sekalian, pertama-tama khotib mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Akhirnya hari raya Idul Fitri datang juga. Hari raya Idul Fitri datang dengan penuh kebahagiaan, kegembiraan dan kesenangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatan yafrahuhuma, idza aftara farih, wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumih." Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Ketika berbuka puasa dia merasa bahagia, dan ketika bertemu Tuhannya dia merasa bahagia dengan puasanya. Sahih Bukhari hadis nomor 1771. Maka hari ini umat muslim di seluruh dunia bertakbir karena Allah Subhanahu wa taala membimbing mereka dan memberikan mereka kekuatan dan petunjuknya untuk dapat menyelesaikan puasa di bulan Ramadan, sahur di bulan Ramadan, menyelesaikan sholat sunnah tarawih di bulan Ramadan, dan melaksanakan zakat fitri. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya lah hendaknya mereka merasa bahagia. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan berupa harta benda. Surat Yunus surat ke-10 ayat 57. Hadirin sekalian, kita baru saja menyelesaikan ibadah-ibadah penting yang merupakan bagian dari rukun Islam, ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah sunnah lainnya di bulan Ramadan, qiyamul lail dan sahur, dan juga ibadah zakat fitri. Dan tentu saja kita tidak mungkin menyelesaikan semua ibadah-ibadah tersebut tanpa taufik, petunjuk, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang patut kita ucapkan kecuali ucapan penghuni surga yang mencukuri hidayah Allah dalam Al-Quran. Mereka mengatakan, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami hingga kami sampai ke sini, dan kami tidak mungkin mendapatkan petunjuk kalau bukan karena Allah yang memberi petunjuk kepada kami. Surat Al-An'am surat ke-7 ayat 43. Perintah untuk beribadah dari Allah, kekuatan untuk menjalankan ibadah dari Allah, rezeki untuk menjalankan ibadah dari Allah. Dialah yang memberikan kita kemampuan untuk menyelesaikan semua ibadah. Dialah yang memberikan ganjaran dari semua ibadah. Dialah satu-satunya Tuhan, yang tidak ada Tuhan selain Dia. Hadirin sekalian, kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan dalam ketaatan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebahagiaan sejati ialah saat nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa amal ibadah kita termasuk puasa kita, sehingga nantinya saat pintu-pintu surga dibuka, kita pun dapat masuk ke dalam surga melalui pintu orang-orang yang puasa yang disebut Babur Royan. Rasulullah bersabda, "Man kana min ahli siyam du'iya min babir royan."
barang siapa yang termasuk ahli puasa, maka akan dipanggil menuju surga dari babur royan, dari pintu royan. Sahih Bukhari, hadis nomor 1764. Hadirin sekalian, jika kita tidak bisa masuk dari pintu sholat, atau pintu sedekah, atau pintu jihad, maka masih ada harapan bagi orang-orang yang berpuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil kita, hambanya yang berpuasa, untuk masuk dari babur royan, dari pintu royan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, Ramadan telah berlalu laksana cahaya kilat. Baru kita mengatakan marhaban ya Ramadan, selamat datang Ramadan. Tidak lama setelah itu kita harus mengatakan wada'an ya Ramadan, selamat tinggal bulan Ramadan. Barang siapa yang berbuat baik telah dicatat, barang siapa berbuat buruk telah dicatat. Yang berbuat baik di bulan Ramadan beruntung, dan yang berbuat buruk di bulan Ramadan merugi. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat nama kita dalam golongan orang-orang yang beruntung, yang mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, "Fi lailin min layali Ramadan utaqa minan nar." Di setiap malam-malam Ramadan ada hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka. Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 1632. Maka hari raya Idul Fitri telah datang. Mentari Idul Fitri telah muncul bersamaan dengan keimanan, kebaikan dan keberkahan. Hadirin sekalian, mari kita menyambut hari raya Idul Fitri ini dengan iman, dengan Islam, dengan keselamatan, dengan kebebasan dari api neraka, dengan kemenangan surga, dengan taufik dan hidayah, dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita bagian dari hamba-hambanya yang mukminin, yang muhsinin, yang muttaqin, faizina bil jannah, yang memenangkan surga, hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, rembulan tadi malam adalah rembulan Syawal, rembulan Idul Fitri. Kemunculannya membawa kebahagiaan. Gema takbir kebahagiaan membahana di seluruh negeri menyambut kedatangan rembulan Idul Fitri. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau hijrah ke Madinah mendapati bahwa penduduk Madinah mereka berbahagia, bersukacita dalam 2 hari perayaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, 2 hari apa ini? Penduduk Madinah menjawab, ini adalah 2 hari perayaan yang kami wariskan dari leluhur kami di masa jahiliyah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha qad abdalakum bihima khairan yaumal adha wa yaumul fitr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengganti untuk kalian 2 perayaan itu dengan 2 hari perayaan, hari Adha dan Idul Adha dan Idul Fitri. Sunan Abu Daud, hadis 959. Hadirin sekalian, hari raya umat muslim, Idul Fitri dan Idul Adha adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar seluruh dunia tahu bahwa dalam agama Allah ada kelapangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, menjelaskan tentang alasan dibuatnya syariat Idul Fitri. Lita'lamal yahud anna fi dinina fusha inni ursiltu bihanifiyatis samha. Dibuatnya Idul Fitri, Idul Adha agar orang-orang Yahudi mengetahui bahwa di dalam agama kita ada kelapangan dan aku diutus dengan agama tauhid yang penuh toleransi. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya memahami bahwa hamba-hamba Allah yang telah tenggelam dalam ibadah membutuhkan waktu untuk menghibur diri mereka, untuk menghibur hati mereka. Maka inilah indahnya Islam. Dalam Islam, ibadah bukan hanya sholat, berdoa, bersujud, zikir dan membaca Al-Quran. Namun ada banyak bentuk ibadah dalam Islam. Bahkan seluruh kehidupan manusia yang beriman sesungguhnya adalah ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa an awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku dan ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah Tuhan semesta alam, tidak ada sekutu baginya, dan dengan itu aku diperintahkan dan aku adalah orang pertama yang menjadi muslim.
Quran Surat Al-An'am, surat ke-6, ayat 161 sampai 162. Inilah bagian dari ibadah kita dalam kehidupan ini. Ibadah dalam bentuk perayaan. Merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan kebahagiaan. Hilangkan semua kesedihan, kegalauan, kerisauan, kedengkian dan kebencian. Berbagilah dengan orang-orang fakir miskin. Hapuslah air mata orang-orang yang bersedih. Kunjungilah sanak saudara Anda. Jadilah sumber kebahagiaan, jadilah sumber kegembiraan bagi orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Sebarkanlah salam, sebarkanlah makanan kepada orang yang Anda kenal, bahkan kepada orang yang Anda tidak kenal sekalipun. Rasulullah bersabda, ketika ada seorang laki-laki bertanya kepadanya, Ayul Islami khairun, Islam seperti apa yang paling baik? Maka beliau mengatakan, Tut'imut ta'ama wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Kau beri makan dan kau beri salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal. Sahih Bukhari, hadis nomor 11. Hadirin sekalian, perayaan ini, hari raya ini merupakan bagian dari ibadah kepada Allah, bagian dari pendekatan kita kepada Allah. Pada hari ini umat muslim bergembira dan berbahagia karena Islam tidak diturunkan untuk memberikan kesedihan, tidak juga untuk menebar ketakutan. Namun Islam diturunkan sebagai rahmat dan bentuk kasih sayang Allah untuk alam semesta. Bahkan para budak wanita Rasulullah di hari raya Idul Fitri juga bernyanyi dan memainkan gendang di rumah Rasulullah. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu marah melihat hal tersebut, Rasulullah menjawab dan membela budak-budaknya. Beliau mengatakan, "Ya Abu Bakrin, inna likulli qaumin 'aidan wa hadza 'aiduna." Sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya dan ini hari raya kita. Sahih Bukhari, hadis nomor 899. Hadirin sekalian, hari ini juga di awal bulan Syawal, kita juga seharusnya memetik buah yang kita tanam selama Ramadan. Kita juga harus menunjukkan sifat-sifat yang telah ditanam selama Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa, beribadah di bulan Ramadan, tidak lain dan tidak bukan ialah agar kita menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Mari kita jadikan akhir bulan Ramadan sebagai awal yang baru dan bukan akhir. Di bulan Ramadan kita dilatih untuk menahan marah agar kita mampu menahan marah setelah Ramadan. Di bulan Ramadan kita dilatih untuk memperbanyak bacaan Al-Quran agar kita mampu terus membaca Al-Quran setelah Ramadan. Di Ramadan kita dilatih untuk banyak mendengarkan tausiah ceramah agar kita terus mendengarkan tausiah dan ceramah setelah Ramadan. Di Ramadan kita dilatih untuk banyak berbagi dan bersedekah agar kita terus berbagi setelah Ramadan. Di Ramadan kita dilatih menahan pandangan agar kita terus menahan pandangan setelah Ramadan. Di Ramadan kita dilatih untuk sholat malam, bangun sebelum subuh agar kita terus sholat malam dan bangun sebelum subuh setelah Ramadan. Hadirin sekalian, para ulama menyatakan, salah satunya Syekh Mustafa Hussein, salah satu ulama Al-Azhar mengatakan, salah satu tanda diterimanya suatu amalan ialah kita diberi taufik dan kemampuan untuk meneruskan amal itu di waktu-waktu selanjutnya. Dari mana kita tahu Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita? Dari perbuatan kita sendiri, apa yang kita lakukan setelah ibadah. Jika ketaatan kita membawa kepada ketaatan yang lain, maka itu adalah satu tanda diterimanya amal ibadah kita. Dan ketaatan lain yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah selesainya puasa Ramadan adalah puasa 6 hari bulan Syawal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man shoma Ramadhana wa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Barang siapa berpuasa Ramadan dan melanjutkan dengan puasa 6 hari bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun. Sahih Muslim, hadis nomor 1984. Hadirin sekalian, maka setelah puasa Ramadan masih banyak puasa-puasa sunnah menanti kita, yang setiap puasa memiliki keistimewaannya sendiri-sendiri. Masih ada puasa 6 hari bulan Syawal, ada puasa hari Senin dan Kamis, ada puasa Ayyamul Bait, ada puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah, ada puasa Asyura tanggal 10 Muharram, dan lain sebagainya. Maka jangan sampai kita melewatkan puasa-puasa tersebut. Kalau kita tidak mampu melaksanakan semuanya, maka paling tidak salah satunya, karena kita sudah melatih diri kita untuk melanjutkan
untuk berpuasa di bulan Ramadan, maka alangkah baiknya kita mampu melanjutkan ibadah puasa kita setelah Ramadan, karena itu merupakan pertanda bahwa benih kebaikan yang kita tanam selama Ramadan telah berbuah dan mendatangkan hasil. Dan jika kita mampu melanjutkan ibadah-ibadah kita yang kita latih selama Ramadan, maka menurut para ulama itu merupakan tanda diterimanya amal ibadah kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatul hudur, hadirin sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, jika datang hari Idul Fitri, maka para malaikat berdiri di pintu-pintu jalan dan mereka mengatakan, pergilah wahai ma'asyarul muslimin menuju Tuhan yang mulia. Dia memberikan kebaikan bagi kalian dan kemudian memberikan ganjaran yang besar. Kalian telah diperintahkan untuk melakukan sholat di malam hari dan kalian telah laksanakan. Kalian diperintahkan untuk berpuasa di siang hari dan kalian telah laksanakan. Dan kalian telah mentaati Tuhan kalian, maka terimalah penghargaan untuk kalian. Dan setelah umat Islam melaksanakan sholat Aid, seorang penyeru berkata, sesungguhnya Tuhan kalian telah mengampuni kalian. Maka pulanglah menuju rumah kalian. Maka itu adalah hari penghargaan dan disebut demikian di langit sebagai hari penghargaan. Mu'jam Tabrani Kabir, hadis nomor 723. Maka hadirin sekalian, hari ini para malaikat ikut menyaksikan umat Nabi Muhammad SAW menjalankan perintah Tuhannya, menjalankan sunnah nabinya, dan para malaikat pun memberikan kabar gembira bahwa dosa-dosa umat Nabi Muhammad hari ini telah diampuni. Maka karunia apalagi yang lebih besar daripada ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, dalam perayaan hari raya ini tentu saja kita tidak lupa untuk menjalin kembali silaturahim kita, menjalin kembali hubungan-hubungan kita dengan saling memberi selamat, saling memberi hadiah, saling berbagi makanan dengan saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, keluarga kita, agar kita termasuk bagian dari ahli surga yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis riwayat Abdullah bin Salam, ya ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasulu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai umat manusia, tebarkanlah salam, berilah makanan dan sambunglah silaturahim, dan sholatlah ketika manusia sedang tidur, kalian akan masuk surga dengan selamat. Syu'abul Iman Baihaqi, hadis nomor 3451. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita sehingga kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik, yang mampu melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik, dan selanjutnya juga mampu melanjutkan ibadah-ibadah kita setelah bulan Ramadan, sehingga kita termasuk ke dalam golongan yang disebutkan Rasulullah SAW yang selalu menyebarkan salam, berbagi makanan, menjalin silaturahim, melaksanakan sholat malam, dan nantinya dapat masuk ke surga dengan penuh keselamatan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في العلم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب همومنا اللهم اجعل إندونيسيا هذه بلدة آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.